Halo netizen, ini adalah New Kia Seltos Facelift. Ya, jadi di acara Gias 2024 ini PT Kereta Indo Arta sebagai ATPM Kia di Indonesia meluncurkan Kia Seltos yang sudah facelift ya. Dan sekarang dia memiliki mesin baru, dua mesin baru bahkan. Jadi ada yang mesin turbo 1500 cc, jadi nambah 100 cc dari Seltos yang lama, dan ada mesin 1500 cc NA juga buat yang kalian yang nggak terlalu mengincar performa gitu ya. Jadi ada dua varian bisa kalian pilih dan dua-duanya adalah varian Premier ya. Nah sekarang kita lihat interior dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi kayak kunci Kia yang kita kenal ya, yang ada tombolnya tuh di bagian samping. Dia ada tombol lock, unlock, remote start, dan buka bagasi. Dan untuk remote startnya kita klik unlock dulu, baru tekan tombol remote startnya. Nah, mesinnya udah nyala. Dan ketika kita ngedeket sambil ngantongin kunci juga, spionnya biasanya langsung menyambut kita ya, cuma kayaknya lagi dimatiin. Dan dia juga punya fitur keyless entry nih di bagian sini. Nah, dia baru ngebuka. Untuk kuncinya juga bisa tinggal klik di bagian sini. Oke, sekarang kita buka lagi. Nah, untuk interiornya yang berubah banyak itu adalah di bagian dashboardnya ya, yang sekarang jadi nggak ngotak kayak Seltos yang lama, jadi lebih rendah dan kesannya tuh lebih lega gitu ya. Nah, untuk joknya dia sudah dilapis kulit dengan pattern yang kayak rantai begini ya, jadi cukup unik juga. Dan dia juga sudah electric seat di bagian pengemudi. Ada 8 arah, bisa naik turun depan belakang, maju mundur, dan bisa direbahin. Di sini ada tuas pembuka tangki BBM-nya, dan untuk menyalakan mesinnya juga tinggal injek rem dan tekan start button di sebelah kanan sini. Oke. Bagus ya interface-nya. Ya wes, siap, kita tutup aja. Nah, seperti ini interior dari si New Kia Seltos Facelift ya. Jadi lebih rendah dashboardnya dan visibilitasnya jadi lebih enak gitu ya secara overall. Nah, untuk setirnya ini masih sama seperti Seltos yang sebelumnya. Dia flat bottom, sudah dilapis kulit, dan ada logo Seltos di spokes bawah. Nah, pengaturannya juga lengkap, tilt dan teleskopiknya juga jauh, dan dia juga ada tombol audio di sebelah kiri, tombol MID di sebelah kanan, dan cruise controlnya juga sekarang sudah ada ADAS-nya ya, karena juga sudah ada lane following assist dan adaptive cruise control. Jadi udah lengkap sekali untuk yang varian turbo ya. Untuk yang varian NA seingat gue masih cruise control biasa. Dan juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik sini juga ada tuas untuk lampu, sudah auto headlamp, ada fog lamp depan. Yang sebelah kiri untuk wiper juga sudah auto, ada pengaturan wiper belakang juga. Dan instrument clusternya ini juga udah kayak model Kia yang lebih baru gitu ya, walaupun belum kayak si Kia EV9 atau Grand Carnival yang udah pakai Kia CCMC. Di sini masih belum. Dan dia juga bisa diubah nih tampilannya lewat mode berkendara. Di sini ada Eco, Normal, Sport, dan dia juga ada Traction Mode. Ada Snow, Mud, dan Sand. Jadi bisa diubah tergantung mood kita. Nah, di sebelah kiri juga ada speedometer dengan fuel gauge. Di sebelah kanan ada tachometer dengan temperature gauge. Untuk MID-nya di sini ada drive info. Ini kayak trip meter, timer, dan average fuel consumption ya. Serta ada tampilan untuk layar ADAS-nya. Tapi untuk setting-settingnya itu ada di bagian layar tengah. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian sini ada tombol untuk mematikan stability control, yang kalau ditahan dia cuma mati setengah, dan kalau ditahan lama dia disabled gitu ya. Dia juga ada tombol untuk membuka atau menutup HUD atau heads up display. Di bagian sebelah kanan sini ada tombol kosong, ada kotak sikring, terus buka kap mesin. Untuk pedal dia memang masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim dia juga masih banyak yang plastik keras ya, tapi untuk di bagian tengah dan di bagian armrest ini empuk. Dia juga ada tweeter yang modelnya unik ya, cover tweeter dan speakernya. Door handle juga masih sama kayak yang lama, ada list warna silvernya seperti ini. Dan di bagian sini juga ada power window yang auto up down-nya cuma di sisi pengemudi doang dengan anti jepit juga. Terus untuk central lock-nya di sini, pengaturan kacanya juga lengkap dengan pelipatan elektrik. Terus ada window lock juga. Di bagian bawah sini juga ada door pocket dengan cup holder. Lanjut ke atas, ada sun visor dengan
card holder, spion tengah manual dimming, dan ada tempat naruh kacamata sama buat lampu baca ya. Di sini untuk nyalain semua lampu kabin. Dan akhirnya Kia Seltos mendapatkan panoramic sunroof seperti saudara jauhnya si Hyundai Creta ya. Jadi nggak cuman sunroof kayak yang lama doang, dia sekarang punya kaca yang sampai ke baris kedua, dan ini udah yang paling lega nih. Jadi improvement yang keren sekali dibandingin versi sebelumnya yang cuma sunroof biasa. Sekarang dia punya panoramic sunroof, lebih lega kesana ya. Sun visor yang sebelah kiri juga ada cermin tapi nggak ada penutupnya, nggak ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan ada headrest yang bisa diatur naik turun juga. Sudah ada curtain airbags juga. Nah untuk head unitnya ini juga masih model Kia Connect yang lama. Jadi seperti ini tampilannya. Ada home screen seperti itu, dan juga sudah ada koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Dia juga punya Sound of Nature yang punya suara-suara alam gini ya. Jadi kalau digedein seperti ini. Terus juga ada yang lain. Ya, jadi suara-suara alam lah ya pokoknya. Cukup unik ya, biar suasana itu beda gitu. Dan ini juga punya layar layar sepertiga gini yang bisa dijadiin jam, terus dijadiin kompas seperti itu. Dan dia juga punya sound mood lamp, jadi ini adalah ambient light yang bisa ngikutin dentuman musik sama seperti di Seltos yang GT Line sebelumnya atau di Kia Sonet juga. Dan dia juga punya setting-settingan lainnya, kayak contohnya di bagian setting sini dia ada setting kendaraan. Nah untuk sistem ADAS itu dari sini ya, kayak driving convenience ini ada smart cruise control, terus ada forward safety atau AEB, ada lane safety, warning volume, ada driver attention warning, dan parking safety. Lalu di HUD juga bisa diatur nih apa aja yang mau ditampilin. Sebentar, ini kita naikin dulu si ininya, layarnya. Nah kalau di pas nyalain pertama tuh ada tampilan gitu ya, kayak drive carefully gitu. Terus di sini tampilannya mana nih, kok hilang? Tuh ada speedometer, terus ada layar ADAS gitu ya. Di sini bisa kita atur ketinggiannya sama brightness, dan kontennya tuh ada apa aja yang mau dipilih. Nah lanjut lagi di bagian cluster ini untuk brightness panel instrumen juga bisa dibikin lebih terang, dimmingnya kayak gimana, dan temanya yang tadi kita bisa ngikutin drive mode itu bisa kita pilih secara individual gitu ya. Kayak contohnya kita bisa milih-milih ganti temanya seperti ini walaupun drive mode-nya nggak kita ubah ya. Lalu di service interval juga bisa kita atur. Ada reset fuel economy, content selection. Nah ada wiper endless display juga, jadi kalau kita putar-putar posisi lampu dan tuas wiper dia ngasih tahu gitu ya posisi tuasnya itu lagi di mana. Ada welcome sound juga. Di bagian climate ini ada internal air circulation dan auto ventilation. One touch turn indicator juga bisa diubah nih, mau 3, 5, atau 7 kali kedip. Ada headlamp timeout dan ada high beam assist atau auto high beam gitu ya. Terus di bagian door ada auto door lock and auto door unlock. Welcome mirror juga bisa diaktifkan dengan kita tekan di situ, dan juga ada pengaturan display, profil pengemudi dan lain-lain gitu ya. Kayak pengaturan general nih seperti ini. Terus ada koneksi device juga, dan ada quiet mode juga. Jadi dia matiin speaker belakang dan cuman membatasi volume ke level 25. Nah untuk kameranya seperti ini. Jadi cuma ada kamera mundur doang, belum ada kamera 360. Tapi untuk sensor parkirnya ada tampilannya di depan dan belakang. Lanjut ke bawah ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Dan dia juga punya tombol lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa. Untuk panel AC ini juga baru, dia dual zone automatic climate control yang suhu paling dinginnya itu di 17,5 derajat Celcius, 17 derajat Celcius, dan paling panasnya di 27,5 derajat Celcius. Dia juga punya mode AC, auto climate, off, fan speed di sini, synchronize, defogger depan dan belakang, dan zona AC juga lengkap ya. Bisa ke bawah dan bisa ke kaca depan juga. Untuk di bagian bawah juga ada command center untuk
kayak volume, ganti track, setup, media radio, ganti track, menu favorit, navigasi, dan map. Cuma dia harus connect ke CarPlay atau Android Auto dulu ya. Di bagian bawah sini juga ada wireless charger. Di sini ada tempat penyimpanan dan ada power outlet 12 volt, USB untuk ke head unit dan USB-C untuk ke charge. Tadi ya, di sini ada knob untuk ganti-ganti mode berkendara dan juga ada ventilated seat untuk kedua jok depan. Ada mode sensor parkir dan kamera mundurnya. Nah, untuk tuas transmisinya seperti ini, dia menggunakan transmisi dual clutch, 7 percepatan kalau yang di versi Premier Turbo. Kalau yang di Premier NA dia menggunakan transmisi Intelligent Variable Transmission atau IVT. Nah, untuk Tiptronicnya seperti ini, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi, atau tadi bisa lewat pedal shift. Dan juga sekarang ada electronic parking brake dengan auto hold ya. Yang tadinya nggak ada, dia masih pakai rem tangan konvensional, sekarang udah pakai EPB, lebih praktis. Ada 2 buah cup holder seperti ini yang bisa ditutup juga seperti ini. Nah, kuncinya bisa taruh sini deh jadinya. Untuk armrest yang di belakang sini bisa dimajuin juga atau dimundurin. Dan di dalam juga lumayan lega. Untuk glove boxnya juga belum soft opening, tapi di sini juga udah soft touch dan ada airbag untuk berpang depan. Cukup segitu aja untuk bagian kabin depannya dari si New Kia Seltos Premier Turbo ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si New Kia Seltos facelift ini. Nah, untuk di belakang seperti ini ya, masih sama lah kurang lebih seperti yang versi sebelumnya. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada ya 3 jarian gitu ya. Jadi masih cukup oke. Seatbelt pocket juga masih sama seperti sebelumnya. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, tapi emang masih ngikut depan ya. Dan sekarang ada colokan USB-C ya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah di USB-A doang. Nah, ini dia yang baru, pemandangan dari panoramic sunroofnya dari si Kia Seltos facelift ini. Jadi jauh lebih lega dibandingin versi sebelumnya ya. Nah, untuk di sebelah sini kiri kanannya ada grab handle yang nyimpen lampu bacanya juga, serta di masing-masing sisi ada gantungan baju. Untuk di bagian jok belakang ini juga sudah kulit dengan seatbelt tengah yang sayangnya masih 2 titik aja ya, belum 3 titik. Tapi udah ada ISOFIX di kiri kanan, di tengah juga udah dapat headrest, dan kalau nggak ada orang ada armrest dengan 2 buah cup holder. Terus di bagian door trim belakang ini sama seperti di depan, di atasnya plastik keras, di tengahnya empuk, di armrest empuk. Switch power window juga ada di sini, belum auto tapi turunnya juga hampir habis. Dan ada grill speaker yang 3D ini. Serta di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Kia Seltos facelift. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari New Kia Seltos facelift ya. Nah, untuk mesinnya dia sekarang menggunakan mesin turbo yang kapasitasnya bertambah dibandingin versi sebelumnya ya. Sekarang menjadi 1500 cc 4 silinder dengan turbo yang sekarang menjadi keluarga Smart Stream engine ya. Jadi sama seperti yang versi NA nya juga, dia sekarang namanya tuh Smart Stream. Dan untuk yang versi turbo ini tenaganya tuh di 158 HP dengan torsi 253 Nm. Dan kalau yang versi NA yang non turbo itu mesinnya sama seperti Kia Carens ya, which means sama dengan rivalnya si Hyundai Creta yang tenaga itu di sekitar 115 PS dan torsi 144 Nm. Nah, untuk pilihan transmisinya yang turbo dapat dual clutch 7 percepatan, yang NA transmisinya IVT atau CVT-nya versi Hyundai Kia 8 percepatan secara virtual, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga cukup rapi ya. Di bagian sini sudah ada engine cover yang bagus dan di bagian peredamnya juga oke. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari New Kia Seltos facelift ini lumayan berubah ya di bagian depan terutama, karena ini emang versi faceliftnya tuh lebih fokus di depan dan di bagian belakangnya. Tapi secara overall sih ukurannya nggak begitu berubah. Yang berubah itu cuma tampilannya aja di bagian depan gini ya. Secara bentuk batok lampu sih masih sama ya, tapi kayak di bagian grill itu sedikit berbeda. Terus di bagian bumpernya juga beda. Lumayan banyak lah pokoknya bedanya. Dan sekarang lampunya itu kayak beda layout gitu ya. Kalau tadinya kan dia DRL-nya
lebih di atas gitu ya. Sekarang dia kayak ke tengah dan bahkan ada extensionnya di bagian grill. Nah, untuk model lampunya sih masih sama ya, masih model reflektor LED seperti itu. Dan sennya yang kalau lagi mode hazard seperti ini dia kedipnya biasa, tapi kalau lagi ngesen dia tuh kedipnya sequential, jadi lebih cakep. Nah, untuk di bagian bawah juga fog lampnya yang tadinya Ice Cube juga modelnya cuma 3 mata, sekarang jadi 4 ya, jadi lebih banyak lampunya. Dan di depan juga ada sensor parkir. Nah, untuk di airdam bawah itu juga ada kotak untuk sistem radarnya, dan ada kamera di bagian belakang spion tengah untuk memantau kondisi traffic di depan. Lanjut ke bagian samping, velgnya seperti ini sekarang jadi lebih gahar gitu ya velgnya. Dan untuk bannya di sini menggunakan berukuran ban 215/60 R17. Untuk rem, depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist juga. Di bagian samping juga tadi ada black leading sampai ke belakang, dan ada aksen body color di bagian bawah. Untuk spion, dia ada lampu sen di bagian luarnya, door handle warna body, dan ada window line chrome sampai ke belakang. Untuk roof rail ini juga cukup oke lah ya, walaupun kayaknya nggak bisa bawa beban, tapi dia juga ada aksen sirip ke belakangnya gini ya. Nah, perubahan yang paling drastis juga ada di bagian belakangnya nih, jadi lebih gahar, dan LED barnya tuh sampai ke bawah gini ya. Ini corporate identity-nya Kia yang baru, sampai kayak Kia Carnival yang baru, Kia Picanto yang baru pun juga lampunya seperti ini. Nah, untuk emblemnya di sebelah kiri ada emblem Seltos, dan di sebelah kanan ada emblem TGDI. Jadi ini penanda kalau yang ini versi turbo. Nah, di bagian bawah juga ada aksen underguard, sensor parkir 4 titik, dan lampu mundur ya, pindah ke bawah dengan reflektor juga ya. Untuk kamera mundurnya dari bagian sini, kacanya sudah ada wiper di fogger belakang, Hymer stop lamp, dan ada spoiler warna hitam gini juga, dan ada antena shark fin. Untuk bagasinya, dia belum power tailgate, jadi masih buka manual seperti ini ya. Untuk bagasi sih nggak berubah dibandingin yang versi pre-facelift ya, masih cukup lega. Jok belakang juga bisa dilipat 60-40, bahkan gue pernah bawa kursi roda di versi yang lama, itu mudah sekali. Di sini juga ada lampu bagasi, dan di bagian bawah ini juga ada tempat untuk ban serep yang full size, tapi velg kaleng ya. Ini juga ada penutup kargo kita, jadi lebih aman kalau parkir di tempat terbuka. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari New Kia Seltos Premier Turbo tahun 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa